Kalau ini tadi disampaikan oleh juru bicara, dan di sini saya akan menyampaikan secara tegas saya sebagai kader partai, justru saya menyayangkan. Hmm. Saya merinding. Saya menyayangkan. Kenapa sekjen kami bermental tempe seperti itu? Kenapa saya katakan mental tempe? Dia punya masalah. Masalahnya belum dipertanggungjawabkan secara hukum. Terus dia dengan embel-embel, aku punya cacat lo proses gue, nih masalah lo gue angkat. Aduh, maaf, saya pertanggungjawabkan kalimat saya. Jadi dengan dasar pegang dokumen, masalah apa, saya nggak paham ini sebenarnya. Hmm. Catatan apa, wah ini kalau nanti dia diproses, terus dibongkar. Saya malah pengen, Mbak, ayo, Guntur Romli atau siapa, kok saya malah pengen ayo berdebat sebagai kader partai. Saya berani. Berarti apakah negara ini terus buat main-mainan? Kalau memang itu punya kesalahan, punya dokumen itu ya bongkarlah dari kemarin. Atau bongkar sekarang. Tapi bukan menjadi senjata. Ya. Kalau ini aku dimasalahkan, aku akan bongkar. Kalaupun itu sama-sama benar, berarti sama-sama penjahat. Bukan negarawan. Saya sangat menyayangkan justru. Hmm. Kalau tadi benar ya, Mbak. Kalau Hmm. tadi itu benar, ada catatan terus sampai disimpan di Rusia, dokumen. Ini kan kalau Saudara Hasto ditersangkakan, kalau Saudara Hasto diproses hukum, terus ini mau dibongkar. Lu. Kok bisa terpilih jadi sekjen ya seperti ini ya? Hmm. Gak pantas jadi sekjen. Inilah yang merusak partai. Darsono ini tegas. Saya katakan di kesempatan siang ini di Tribun, mohon untuk menjadi dokumen bersama. Saya menyayangkan Sekjen PDI Perjuangan dengan memegang dokumen itu. Kalau ada masalah ini tak bongkar. Lah kok lucu? Berarti kalau punya dokumen kejahatan, dia selama ini dengan kejahatannya yang aman-aman saja, terus itu juga mau disimpan rapat-rapat. Berarti kejahatan bersama. Kan tidak boleh itu. Saya memang bukan orang hukum, mungkin bahasanya saya juga gradual sebagai struktur partai yang ada di bawah, tapi mohon, kalau memang itu yang disampaikan itu betul, Saudara Hasto menyampaikan punya dokumen dan akan saya buka, apalagi sekarang disimpan di luar negeri. Loh, ada maksud dan tujuan apa? Saya sangat menyayangkan itu. Saya ke Pak Noel. Ini saat pemeriksa di gedung KPK, sebagai saksi Arief Budiman, Ketua KPU 2017-2022 menyatakan Harun Masiku menunjukkan foto bersama Ketum PDIP Megawati dan Ketua MA Hatta Ali. Masyarakat mungkin cuma menilai bahwa Harun Masiku sebatas calon legislatif dari PDI Perjuangan. Tapi jauh dari itu, siapa sebenarnya Harun Masiku yang menjadi pertanyaan publik terbesar, Pak Noel? Nah, kan dari awal saya ungkapkan sebelum ditanya ya, apa kaitannya Harun Masiku dengan Hatta Ali? Itu harus kita tanya. Dan saat itu ada kasus BLBI. Yep. Itu tanyanya udah, nanti kita kan bongkar-bongkar nih. Kalau saya kan basisnya data, bukan basis omon-omon. Makanya Hasto fokus aja lah terhadap kasusnya. Kemudian ya kita kan ini masih spekulatif. Jangan-jangan memang Hasto ingin menarik-narik lagi yang lain lagi lah. Entah itu di internal partainya atau pimpinan partainya atau siapa, saya nggak tahu lah. Yang jelas dia nggak mau sendiri nih kayaknya sih. Jangan gue sendiri dong. Jangan-jangan kan gini orang, oh iya, gue nih melakukan hal ini atas perintah. Bukan ya kemauan saya sendiri. Kan jangan-jangan begitu ya kan. Nah tinggal kita cari lagi perintahnya siapa gitu. Nah ini menjawab siapa aktor yang tadi Bang Ray sebutkan begitu ya. Kemudian publik bertanya apakah Hasto bergerak atas dasar kesadaran pribadi atau ada sosok lain di balik ini. Nah itu kan yang menjadi pertanyaan penting gitu loh. Makanya saya sampaikan tadi, ini kan Harun Masiku, ada ada Atta Ali, lantas naikin lagi tuh ada Syamsul Nur Salim, lantas ada siapa tuh Menggung ya waktu itu. Wah, lu kait-kaitin lah. Tanya aja tuh ke Asto, ini apa nih dengan kaitan ini tuh? Ini pernyataan Noel loh yang ngomong gituin. Bisa Anda konfirmasi tuh ke dia tuh. Gitu. Karena ini keterkaitan semua nih. Nggak bisa enggak. Gitu loh. Jangan-jangan sampai ke atasnya lagi. Jangan-jangan ya kita nggak tahu Asto pengen
ini loh di atas gue masih ada nih gitu loh, Bu Mega misalnya, kan kita nggak tahu ya kan, gitu. Jadi ya menurut saya cobalah kita fokus pada kasusnya aja, case-nya Hasto, bahwa ini bukan problem kriminalisasi, ini ada problem hukum. Kemudian kan persoalan hukumnya, lantas apanya itu kan cuman penyidik yang tahu. Jangan-jangan nanti penyidik melakukan hal yang lain lagi yang tidak diketahui Hasto. Karena nggak mungkin penyidik melakukan tindakan hukum tanpa memiliki alat bukti. Penguatan alat bukti itu udah pastilah, udah standarnya lah. Ini kan bukan eranya lagi, era kegelapan dulu, orang kerap berkuasa tangkap nggak ada tuh. Gitu loh. Ya Pak SBY dulu waktu saat berkuasa banyak tuh menteri ditangkap, orang dekatnya ditangkap, nggak teriak-teriak kejar-kejar begini nih, nggak teriak-teriakan kayak maaf ya kayak orang kesurupan. Gitu, wah narik semua, ketakutan kayak orang tenggelam di tengah laut. Ada rumput-rumput, ada balok-balok, padahal itu pun nggak bakal nolong dia dari dia tenggelam. Dia tetap tenggelam kok, tetap tersangka. Tadi Pak Doel mengatakan bahwa ada dugaan Hasto Kristianto tidak ingin ditetapkan sebagai tersangka sendiri di PDI Perjuangan. Mungkin saja ada sosok-sosok lain yang diinginkan Hasto terjerat dalam pusaran kasus Harun Masiku. Jika ini terjadi, apakah memang mengisyaratkan ada faksi-faksi di PDI Perjuangan yang pro dengan Hasto dan kontra dengan Hasto? Menurut Anda, sepengetahuan Anda, sepenelitian Anda, bagaimana faksi-faksi di PDI Perjuangan itu ada dan terjadi? Saya nggak bicara faksi lah, karena kasus Hasto ini kasus kecil. Itu kan cuma suap yang tidak merugikan keuangan negara. Ini hanya praktek menjual belikan kewenangan yang tidak merugikan keuangan negara, itu loh. Nah, bobot dari kasus Hasto ini dulu kalau dia sedang berkuasa. Saat itu kita mendesak agar aparat dalam hal ini KPK segera memanggil saudara Hasto. Karena apa? Hubungannya dengan kekuasaan. Tadi Bung Noel udah benar tuh. Jangan-jangan ada yang lebih tinggi lagi dari Hasto, ya, yang sebetulnya diduga terlibat dalam kasus ini. Bisa jadi, ya, kalau petinggi partainya adalah dalam hal ini adalah Ibu Mega, tapi jangan lupa petinggi berkuasanya saat itu adalah Pak Jokowi, gitu loh kira-kira. Sebelum break, Pak Noel, PDI Perjuangan kekeh lewat Guntur Romli kalau Jokowi, Gibran, Bobi tidak dipecat PDI Perjuangan, Hasto tidak tersangka. Gimana? Gini, itu haknya Guntur Romli menyampaikan itu. Tapi faktanya sampai detik ini, ada nggak elit-elit PDIP belain Hasto? Nggak ada. Yang belain Hasto tuh para pendatang baru semua. Mau ketawa nggak enak, takut dosa, biarlah. Tapi kan itu fakta politik. Jadi ya udahlah, saya nggak mau terlalu panjang mengintervensi terlalu jauh. Tapi hak politiknya Hasto, hak hukumnya untuk melakukan pembelaan ke publik. Tapi nanti biarkanlah buktikan di pengadilan nanti. Itu lebih relevan lah ya, daripada dia coba teriak-teriak di luar AU tetap aja status tersangkanya nggak berubah, dia ngebargain apa, mau nyandra ini nyandra itu nggak laku juga tuh, tetap proses hukumnya berjalan. Jadi saran saya Mas Hasto banyak-banyak minum obat tidur biar tidurnya lelap gitu. Kan nggak enak baru tidur ngebayangannya jeruji penjara, baru tidur. Kalau kayak kita gini mantan aktif 98 udah terbiasa kan dengan teralis penjara. Nah, Hasto ini kan belum pernah ngerasain. Nah, semoga nanti kalau seandainya benar, definitif, kemudian dia dipanggil tersangka, kemudian dimasukin penjara, ya minum obat tidur yang banyak lah. Ya, jadi nuansa Bung Parno-nya itu udah hilang. Bung Parno, baik. Iya. Paranoid dari Hasto Kristianto ya. Bang